Selamat datang di channel YouTube Tim Algoritma dengan saya Dan Alexander. Saya adalah seorang profesional di bidang supply chain yang sudah pernah bekerja di perusahaan pulp and paper dan juga di otomotif. Dan saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan studi lanjut di Provinsi Jawa Timur dengan bidang supply chain management. Dan jika kita bicara tentang supply chain management, bagaimana dan apa itu supply chain management? Bahwa supply chain management itu adalah suatu jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama untuk menciptakan suatu produk hingga mengantarkan produk itu ke customer. Jadi memang tujuan supply chain itu adalah bagaimana bisa meningkatkan customer demand satisfaction. Nah, jika kita tadi mengenal istilah supply chain itu, kita perlu tahu bahwa ada beberapa aliran yang mengalir di supply chain itu sendiri. Ada aliran informasi, uang, maupun material. Dari downstream to upstream maupun dari upstream to downstream. Nah, jika kita lihat tadi ada satu kata kunci yang penting bahwa kita perlu highlight, yaitu kata informasi itu sendiri. Sehingga informasi inilah yang menjadi salah satu basis dasar perusahaan-perusahaan untuk bisa menciptakan suatu keputusan penting dalam bisnisnya mereka. Nah, ada core-core inti yang bekerja di bawahnya supply chain itu sendiri. Yang pertama ada product development, ada pengadaan yang bisa kita kenal dengan profesi purchasing maupun procurement, juga ada lagi perencanaan pengadaan produksi yang biasa kita kenal dengan PPIC, ada juga operation dan juga maupun produksinya, serta pengiriman atau yang bisa kita kenal logistik itu sendiri. Nah, untuk kasus kali ini saya akan bahas lebih dalam adalah logistiknya, di mana logistik itu sendiri menjadi salah satu kunci sukses dalam bisnis dari suatu itu perusahaan, di mana informasi itu terjalin di dalam area kritisnya mereka, yaitu warehouse. Nah, di dalam kasus ini saya akan menjelaskan bagaimana permasalahan umum yang sering terjadi dalam warehouse itu sendiri. Nah, permasalahan umum yang sering saya lihat adalah bagaimana kegiatan capturing information end-to-end itu sering terjadi adanya miss di sana, seperti melakukan perekapan terhadap informasi data penting ketika barang itu datang ke warehouse maupun keluar. Ini pun juga terjadi karena suatu hal, yaitu human error yang terjadi dalam aktivitas tersebut. Sudah banyak kajian maupun penelitian dan praktisinya ketika dalam melakukan meredus dalam error ini adalah dengan penggunaan alat RFID maupun barcode QR. Tetapi nyatanya adalah biaya investasi yang cukup mahal, bagaimana mereka harus menyediakan alat seperti scanner gun, biaya pembelian untuk mesin printer barcode, maupun juga kertas itu sendiri, yang memang dapat terjadi penggunaan kertas yang berlebih yang tidak sesuai dengan green supply chain itu sendiri. Sehingga dalam project student saya saat ini, saya tertarik untuk mengangkat satu topik hangat, yaitu perancangan sistem desain warehouse berbasis teknologi OCR itu sendiri. Oke, untuk dashboard saya pertama, saya akan memperkenalkan aplikasi Ware OCR saya ini, yang dimana alat ini dapat meredus kegiatan manual atau menolong manpower yang ada di warehouse itu sendiri dalam melakukan input informasi yang penting dari dokumen yang mereka dapatkan. Inilah yang menjadi salah satu solusi, di mana gambar atau objek yang terdeteksi kamera itu akan otomatis melakukan pengolahan gambar dan langsung bisa mendeteksi nama PO, item, nama supplier, hingga tanggal dan waktu secara real time barang itu datang ke warehouse itu sendiri, dan melakukan segmentasi karakter abjad dan huruf serta karakter recognition itu sendiri, dan akhirnya keluarlah dari output dari karakter recognition itu sendiri. Bagaimana langkah-langkah saya ketika saya membuat build OCR ini? Saya melakukan pengumpulan data set yang saya ambil dari website Kaggle yang berisikan tulisan tangan manusia mulai dari huruf abjad hingga digit. Yang dimana saya kumpulkan itu semua, saya melakukan EDA itu sendiri. Nah, di mana EDA ini saya melakukan pengecekan ukuran data dalam pixel dan juga melakukan cek proporsi data pada kelas. Setelah itu, saya lanjutkan untuk melakukan split data test dan data train dan mengubah tipe data itu pada keras di dalam proses data preprocessing itu sendiri. Sehingga saya lanjutkan untuk pembuatan mode CNN dan lanjut untuk prediksi gambar dan saya lakukan evaluasi. Dan setelah itu saya lanjutkan lagi. Inilah yang tadi sempat saya sampaikan, bahwa bottleneck inilah yang sebagai tugas kita untuk bisa meredus permasalahan yang terjadi di warehouse itu sendiri.
Baik, saya lanjutkan lagi untuk seperti patch di box inbound. Semisalnya ketika suatu barang dalam box itu datang, kita bisa untuk simulasi kali ini saya akan menerapkan dalam insert picture yang dimana sudah saya siapkan datanya. Misalkan dalam data itu dapat ditulis tulisan tangan. Ketika di recognize, bahwa mesin akan bisa membaca biar itu datang, nama, check-in date, dan juga check-in time-nya di jam berapa, detik keberapa. Begitupun juga mesin bisa membaca tulisan cetak, dimana ketika saya recognize, mesin pun juga bisa dapat membaca tulisan cetak itu sendiri. Ini pun juga berlaku ketika dilakukan ke PO invoice. Hanya saja yang menjadi pembedanya adalah PO invoice saya sudah siapkan database yang berbeda, yang dimana dapat dilihat bersama-sama seperti ini untuk hasil otomasi yang diciptakan dari mesin teknologi Ware OCR ini. Nah, sehingga ini akan dipakai oleh manpower di warehouse ketika mereka melakukan upload ke sistem ERP-nya mereka, atau ke SAP maupun Oracle. Sehingga, sebagai penutup dari project ini adalah harapan dari OCR for Warehouse ini bisa mereduce human error yang terjadi di lapangan, dan juga kita bisa melakukan digitalisasi supply chain yang lebih lanjut dalam dunia operation yang ada di warehouse itu sendiri. Mengingat sistem OCR ini sangat membantu dalam kegiatan aktivitas manusia, khususnya untuk di data entry itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.